berikut yang saya dapat dari meresum materi pertama, hari pertama dari Profesor Dr. Umi Sumbula. Di antara beribu-ribu mahasiswa yang mendaftar di UIN Maulana Malik Ibrahim, ada 3.751 mahasiswa yang keterima. Di UIN Malang sendiri ada 7 fakultas, yang tertua ialah Fakultas Tarbiyah. Juga ada Fakultas Syariah, Ekonomi, Psikologi, Humaniora, Sains dan Teknologi, Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan. Juga ada program Pascasarjana dengan 15 prodi. Kampus ini berada tahap International Recognition dan memiliki reputasi internasional. Bahkan ada 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Di kampus ini juga terdapat Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter. Menurut Profesor Dr. Umi Sumbula, di UIN Maulana Malik Ibrahim ini kita dapat dididik menjadi generasi dan mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keagamaan, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang moderat, posisi di tengah-tengah di antara pergulatan antara ideologi radikalisme di kanan dan di kiri. Untuk materi kedua yang saya resum di hari pertama, yaitu yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatayasin SAG. Beliau mengatakan bahwa menjadi mahasiswa UIN Malang itu tidaklah mudah. Kita yang keterima di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu adalah termasuk the best human material atau alam pilihan. Di sini kita juga akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapat di universitas umum lainnya, yakni mental spiritual. Yang pertama, berpikir ilmiah. Di sini mahasiswa melakukan transformasi cara belajar dari cara belajar SMA menuju cara belajar mahasiswa. Berpikir ilmiah ini tidak hanya didasari oleh ilmu pengetahuan umum, tapi juga ilmu pengetahuan agama. Yang kedua, berpikir positif. Berpikir positif ini dibuktikan dengan berperilaku positif. Indikatornya, kita harus tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, seperti bersikap sopan, berbicara sopan, berpenampilan sopan, dan lain-lain. Menurut Dr. Haji Ahmad Fatayasin SAG, tentang ciri-ciri pemimpin. 1. Pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Maka dari itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Nomor 2, pemimpin sejati bukan hanya orang yang mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukan jati diri Anda. Mau jadi apa kelak 4 tahun ke depan? Saat inilah Anda yang menentukan. Hari ini Anda harus memulai niatnya. Yang ketiga, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan dari pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking. Janganlah selalu menyalahkan orang lain. Untuk materi pertama di hari kedua, yaitu tentang DEMA. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. DEMA ada beberapa lingkungan, yakni terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Turunan dari lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. Fungsi DEMA 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2.
sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas-tugas SEMA meliputi pengawasan terhadap DEMA, memberi persetujuan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Mahasiswa, memberi pengesahan kepada setiap laporan penanggung-jawaban setelah selesainya suatu acara. Yang terakhir, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang. Kegiatan kemahasiswaan itu tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang menjabarkan keinginan-keinginan kita di DEMA. Itu juga sebagai upaya untuk pengembangan hak dan soft skill mahasiswa UIN Malang. Sedangkan Kementerian DEMA ada 6. 1. Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri nantinya akan mengkoordinasikan di lingkungan internal Universitas UIN Malang sendiri. 2. Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang, sehingga tidak hanya kuat secara internal tetapi juga secara eksternal. 3. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Kementerian ini lebih kepada pengembangan atau kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. 4. Kementerian Agama merupakan bentuk upaya kolaborasi sebagai kampus yang ulul albab. 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh mahasiswa. 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi bertugas mempublikasi kegiatan-kegiatan yang telah ataupun yang akan dilaksanakan oleh DEMA. Untuk materi resum yang kedua di hari kedua adalah tentang SEMA. SEMA atau Senat Mahasiswa adalah organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinir DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA antara lain advokasi orang yang bertugas menyampaikan permasalahan ketika kuliah, seperti UKT, kepada pihak-pihak terkait. Fungsi selanjutnya antara lain legislasi, pengawas, dan penganggaran. Tugas-tugas SEMA meliputi pengawasan terhadap DEMA, memberi persetujuan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Mahasiswa, memberi pengesahan kepada setiap laporan penanggung-jawaban setelah selesainya suatu acara. Yang terakhir, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang. Wewenang Senat. 1. Membentuk undang-undang yang dibahas Presiden. 2. Mempertimbangkan aspirasi mahasiswa. 3. Mengawasi hasil sidang DEMA U. 4. Mengawasi pelaksanaan kerja DEMA U. 5. Turut andil dalam mengkaji permasalahan. 6. Menerima dan membahas usulan. 7. Memberikan peringatan kepada DEMA U. Untuk resum saya di materi ketiga hari kedua yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia Tangguh. Beliau berkata tentang pandemi, bahwa kunci mengendalikan pandemi itu ada 2. 1. Vaksinasi dipercepat untuk herd immunity. Dan yang kedua adalah disiplin melakukan protokol kesehatan. Dampak pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi. Turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melamahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Pada sektor pendidikan, yaitu putus sekolah, anak harus bekerja, persepsi orang tua, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal. Terus penurunan capaian belajar. Pada sektor sosial, meningkatnya angka kematian dan meningkatnya angka kriminalitas. Sedangkan pemerintah telah melakukan upaya terhadap sektor pendidikan, yaitu dengan adanya bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan. Beliau juga berpesan
ada 3 kekuatan pengubah dunia, yakni 1. Kemajuan teknologi, 2. Agama, dan nomor 3 yaitu pasar. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kita harus mencerdaskan atau menyiapkan diri secara intelektual dan menguatkan fondasi keagamaan serta menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Beliau menambahkan tentang peran dan peluang UIN atau PTKIN, yaitu arus utama pembangunan teknologi digital. 2. Link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur dan epicentrum ajaran agama inklusif, menjadi generasi unggul, yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient dan kesalehan atau peduli sosial. Itu tadi penjelasan dari Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid. Untuk materi terakhir pada hari kedua yang saya resum yaitu tentang moderasi beragama dalam bingkai NKRI, Variety of Attribution to Islam, yang disampaikan oleh Bapak Basri Zain. Moderasi secara etimologis adalah wasatiyah, berarti jalan tengah, posisi tengah, atau berkeadilan. Secara terminologis, ialah pemahaman atau praktik keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi, dengan berpijak pada prinsip tawazun, rasio atau logika, teks, serta konteks. Dasar teologis yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Mengapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karena 1. Karakter Islam sebagai rahmatan alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. 2. Karena histori Islam Indonesia itu sendiri. 3. Karena karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan. 4. Yaitu ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Beliau memperingatkan bahwa isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah atau politik global, baik secara langsung ataupun tidak langsung, itu dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta dapat mengganggu agenda moderasi Islam, seperti isu konflik Israel-Palestina atau aliansi politik Arab dan Amerika. Terakhir, beliau menambahkan tentang peran mahasiswa. Mahasiswa harus menjadi agen of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan keagamaan dan kebangsaan sesuai dengan prinsip moderasi. Serta yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Demikian hasil resum saya selama mengikuti PBAK Universitas selama 2 hari. Apabila ada tutur kata dalam penyebutan atau apapun, saya Khuffa Alawiyah benar-benar memohon maaf atas kesalahan tersebut. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.